Oke sobat, antena sudah kita pasang ya. Kita akan cobanya, kita coba on kan. Apakah ada suaranya? Oke, kita tunggu sudah hidup ya. Kita tunggu sudah posisi sudah on. Ya, suara sudah ada ya. Karyawan toko di agen penjualan gas LPG yang terletak di Jalan Raya Ceger, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Senin pagi. Mereka protes tidak kebagian jatah gas 3 kg yang sangat mereka butuhkan. Hidup ya, alhamdulillah. Ricuan terjadi pada warga yang tengah antri karena saling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke para sobat, jumpa lagi dengan OC Electro Service. Saya doakan kepada para sobat, semoga sobat selalu dalam keadaan sehat, selalu lancar rezekinya, serta dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Oke sobat, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba ya memperbaiki sebuah TV ya. Ini TV merek Sony ya. Sony ukuran cukup besar, 65 in ya. Ini dari tukang rongsok. Saya juga nanti tidak tahu apakah ini bisa diperbaiki atau tidak. Tapi yang jelas TV ini cukup besar dan saya penasaran ya dalemannya seperti apa. TV ukuran seperti ini. Dan layarnya juga mungkin kayaknya sudah bermasalah ya. Tapi tidak apa-apa. Kita akan coba cek apakah nanti dalamnya atau power supply dan mainboardnya berfungsi ya, karena ini mati total ya. Pada saat dicoba mati total, nanti kita akan coba bongkar bagaimana cara bongkarnya, karena TV ini juga TV Android, sudah tidak menggunakan baut ya di samping kiri kanannya. Untuk covernya itu tidak menggunakan baut, serta untuk layar LCD juga ini sudah termasuk frameless ya, jadi tidak ada frame sampingnya, langsung di ini ya, cukup besar nih, jadi ini tidak ada frame-nya ya, langsung tempel kaca, langsung tempel layar ya, tidak ada frame, cuma bagian bawah doang ya, seperti ini, cukup besar ya, cukup besar. Jadi panjangnya ini 145 cm ya, sudah saya ukur. Terus kita serap panjang kesini 145, kesini tingginya ini 83 cm ya. Sudah saya ukur tadi. Modelnya seperti ini. Ini modelnya. Ini ya, Sony ya, Sony. Modelnya ya, ini modelnya. Nah, oke, nah modelnya KD65X85J ya, 65 in, jadi sudah Android dan ini tidak ada baut ya. Sepanjang ini tidak ada baut, cuma di sini ada baut ini doang nih. Ada 4 biji ya, mungkin buat ke tembok. Ya nanti kita akan coba bongkarnya seperti apa ya. Oke, kita pindahkan di meja ini, mudah-mudahan muat ya, mudah-mudahan muat meja saya. Oke, kita akan coba pindahkan ya. Kita akan skip dulu untuk pengangkatan ke perpindahannya ya. Oh ya sobat, kita belum coba dulu ya, colokin dulu ya. Saya coba colokan apakah benar mati total ya. Ini kita colokan. Oke, saya sudah colokan ya, tapi di sini tidak ada indikator sama sekali ya, tidak ada tanda-tanda kehidupan ya, mati total ya. Sudah saya colokan, itu colokan belakangnya ya. Oke, kita akan pindahkan dan kita akan coba bongkar ya. Jangan lupa ya, like, komen, dan subscribe-nya ya. Selamat menonton. Oke sobat, sudah kita pindahkan ya. Meja saya sampai pas-pasan nih. Ini lebarnya nggak muat ya. Oke. Jadi di sini kita akan membukanya. Di sini ada kunci pembukanya ya. Jadi nanti diklip dari sini ya. Selain ini dibuka dulu nih, ada 4 baut ya. Nah, baut ini buka ya. Nah, ini sepertinya dibuka dulu kali ya. Ya, ini ada 4 baut nih.
Oke, kita akan coba buka ini bautnya, kemudian dari sini ya, ke sini. Oke. Nah, ini dibuka dari sini ya, seperti ini congkel. Nah, diangkat, nah seperti ini. Nah, ini juga ya, seperti itu ya. Nah, seperti itu, ada kunci-kuncinya ya. Nah, ini ya, seperti itu ya. Kemudian sekelilingnya diklip ya, ini diklip dari sini ya, congkel seperti ini ya. Nah, seperti itu. Ini cara buka seperti ini ya, congkel ya. Kemudian dari sini ya. Nah, ini sudah terbuka ya. Nah, ini sudah terbuka. Kemudian sebelah sini terbuka ini ya. Sini ya. Oke. Kemudian sebelah sini ya. Ini ya. Oke. Sempit ya, saya buka dulu. Oke. Nah, seperti ini. Oke. Tinggal bagian atas ya, tinggal bagian atasnya. Tinggal ini sudah terbuka ya sobat, tinggal bagian atas saja ya, tuh sudah terbuka, tinggal bagian atas kita congkel lah, cuma saya pegang susahin ya. Sayang, minta tolong dong. Iya, apa Bapak? Ini nih pegangin kamera nih, susah banget nih. Iya. Bapak perlu bantuan nggak? Tapi ntar gajian YouTube kasih Isna ya. Ya boleh, ntar ya.
Oke sobat, seperti ini dalamnya. Nah, cukup repot ya membongkarnya. Kalau sendirian agak susah ya. Tempatnya juga karena mejanya kondisi seperti ini jadi agak susah. Oke, ini mainboardnya ya, bentuk mainboardnya seperti ini. Nah, ini mainboardnya ya. Ini power supply-nya cukup besar ya. Power supply-nya sepertinya masih bagus ya, belum lama ini karena ini keluaran kalau nggak salah 2021 ya, produknya 2021. Nah ini adalah power supply-nya ya, bisa dilihat ya, seperti ini. Sini ada data, itu data pinnya ya, data pin nih. Ini wattnya cukup besar ya wattnya. Untuk LPDS ke panel ya, untuk panel bagian bawah. Ini untuk memory card USB ya, memory card ini ya, seperti itu ya. Untuk Androidnya mungkin ya. Kita akan coba lihat tegangannya nanti ya, kita akan cek apakah tegangannya normal. Oke, seperti ini. Seperti ini dalamnya ya. Oke sobat, dilanjut ya, kita akan coba cek tegangan saja ya. Kita akan cek tegangan menggunakan transistor digital ya. Probe kita ke body saja ya, probe hitam. Ini pakai yang pakai volt ya, volt DC ya. Kita cek ke volt DC. Oke, kita coba colokan. Di sini ada beberapa data tegangannya ya, ini bisa diperhatikan. Nah ini sobat, ini ada beberapa. Oke, coba kita perbesar. Nah ini ada beberapa data tegangan ya. Nah ini kurang fokus ya. Nah ini ada beberapa tegangan di pin sini ya. Jadi ada 28 pin ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 gitu ya. Sini sebaris ini 14 kali 2 jadi 28 pin. Nah di sini ada pin, kurang fokus sebentar. Oke, ini ya pinnya, data pinnya ya, data pinnya 1 tuh blinking ya, 2 PWM 1 dimmer, 3 DC dimmer ya, untuk backlight ya, PWM dimmer nomor 4, pin 5 standby 3,3 ya, 6 no connect, pin 7 bell on, pin 8 error, pin 9 power on ya, pin 9. Sedangkan pin 10, 11, 12, 19, 20, 21, 22, 23, 24 itu ground. Kemudian pin 13, 14, 15, 16, 17, 18 registrasi 12 volt ya, regulator 12 volt. Kemudian pin yang 25, 27, 28 itu Ticon 12 volt ya, Ticonnya. Untuk Ticon on ya, 12 volt. Seperti itu, nanti kita akan cek coba tegangannya ya. Seperti itu. Oke, kita akan coba colokan. Nanti kita akan cek apakah tegangan keluar ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita colokan. Nah. Oke, saya colokan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya colokan. Kita akan cek ke pin ini ya, pin nomor 20 berapa nih, 25, 27, 28 ya, terakhir nih 27, 28. Apakah ada tegangan?
tidak ada tegangan ya. Tegangan indikatornya di sini ya. Nah sobat, ini astagfirullahaladzim, ini nggak dipasang ya, tuh belum dipasang untuk indikatornya ya, untuk tombol ya. Oke, kita cabut dulu, kita akan pasang dulu sebentar tuh. Oke, ini mungkin dari teknisi sebelumnya udah dibongkar ya, jadi ini lupa masang apa gimana ya. Coba kita pasang dulu ya sobat, soalnya ini buat indikator untuk on off juga ya. Apakah di sininya yang menyebabkan indikator tidak nyala ya? Oke, kita saya pasang gimana nih pasangnya? Oke sobat, agak susah ya pakai tangan sebelah masang soketnya ya. Mungkin akan kita tunda dulu untuk pemasangannya ya. Kita taruh kamera dulu. Oke sobat, oke sudah saya pasang ya soketnya. Nah ini sudah saya masukkan, mulai dikunci. Kita akan coba colokan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ya. Kita perhatikan apa ada indikator yang menyala. Ini kita cek tegangan dulu ya. Tegangan di pin tegangan standby ya. Ini 3,3 volt di pin 5 ya. Pin 5 sini ya, coba cek. Nah ini ada tegangannya 3,4 volt ya, 3,3 volt di pin 5 nih. Tuh di pin 5 standby 3,3 ada ya. Kalau untuk on ini di DC pin 25 sampai 28 ya, berarti ini ya. Di sini harusnya kalau sudah on dia kan di sini belum ada, ada belum ada ya. Di sini belum ada ya karena belum start mungkin. Coba kita on kan, kita on kan. Nah sudah backlight sudah nyala ya. Ini tuh backlight nyala. Kita cek tegangan tegangan 12 volt di untuk tuh protek ya sepertinya ya. Nah ini sudah protek karena kita on kan lagi. Nah itu udah blinking ini, nyala kedip-kedip. Nah, tuh ya lampu indikator tuh, lampu indikator kedip-kedip. Coba kita on kan lagi. Nah kita cek 12 voltnya. Nah ada ya 12 voltnya keluar ya tadi ya. Cuma ini kayak layarnya pecah ya sobat ya. 12 volt ada ya untuk panelnya sudah nyala. Ternyata layarnya pecah ya sobat ya. Tuh pecah. Layar pecah. Zong ya. Ternyata dia protek, layar pecah ya. Jadi ya apa? Layarnya yang masalah ya. Tuh ya sobat. Nih tuh layarnya pecah. Oke, jadi itu sudah nyala ya, cuma layar pecah. Oke. Aduh ya, benar tuh. Coba kita lihat. Aduh itu susah berat ya. Kita nonton lagi. Oke, berat ya. Oke, cukup berat nih. Kita on kan. Aduh susah. Anjir miring. Aduh. Coba kita on kan. Kita dapat blinking ya, kita cabut coba lagi ya. Susah. Kita on kan rapi.
Udah kan? Ya tuh pecah ya. Tuh panelnya pecah sobat. Oh. Ya, jadi emang panelnya bermasalah. Oke, sudah zong ya. Yang jelas panel rusak. Ya, TV seperti protek ya. TV protek seperti itu. Jadi ya kita sekedar tahu saja. Oke. Atau panel emang pecah. Oke, tidak apa-apa, anggap aja kita beli power supply ya, sama mungkin mainboardnya ya, seperti itu ya. Ini protek, mungkin karena panel pecah ya, mungkin ada yang short ya, protek ya. Oke, seperti itu. Coba cek start on. Tegangan nomor 2, PWM on 2,7 ya, 2,7. Kemudian nomor 4 2,7 juga ya untuk power dimmer ya. Nomor apa ini? Nomor no connect ya, nomor 6 ya. Tegangan standby nya nah 3,4 ya, sininya 3,3 ya, nomor 5. Tegangan untuk Tikon 12 volt ya, ini nomor 25 sampai 28 ya, ini dari sini. Kemudian untuk tegangan kita ke bagian bawah. Untuk power on, dial on, untuk power on 3,4 ya. Di sini ada datanya ya. Gitu. Oke, seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa buat catatan ya. TV Sony 65 ini nih, dan bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.